Dan kemudian ada pertanyaan lagi dari saya untuk Pak Edi ini ya. Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahwa ada golongan orang-orang Islam itu yang tidak masuk surga langsung begitu, melainkan masuk neraka terlebih dahulu. Jadi Pak Edi ini golongan yang mana? Karena ya Pak Edi ini kan bukan manusia yang suci tanpa dosa, ya pasti berbuat dosa gitu ya dalam hidupnya. Jadi nanti sebelum masuk surga mencicipi neraka dulu atau bagaimana Pak Edi? Menurut hadis ini ya, ini ada di dalam hadis Al-Bukhari dan juga hadis Muslim. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Menurut Ustadz Edi Prayitno, pendeta-pendeta pembuat mujizat, pendeta-pendeta yang mengusir setan, yang membuat KKR besar-besaran itu nanti, mereka tidak diterima di surga. Jadi kalau tidak diterima surga, masuk neraka dong. Itu menurut Ustadz Edi Prayitno. Nah, klaim yang disampaikan itu berdasarkan Alkitab katanya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Bayangkan ini, di akhir zaman nanti setelah orang-orang itu pada meninggal, ini ada nubuatan Yesus mengatakan Yesus tidak pernah mengenal mereka yang menyebut dirinya Tuhan. Padahal mereka sudah bisa melakukan mujizat, mereka sudah bisa mengusir setan demi nama Yesus, mereka sudah bisa membuat mujizat demi nama Yesus, bahkan mereka bisa bernubuat demi nama Yesus. Tetapi nanti matinya Yesus mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Ini pendeta top, orang yang bisa mengusir setan demi nama Yesus. Ini yang sering dipakai orang-orang Kristen untuk kesaksian, bahwa mereka bisa mengusir setan. Kalau dengan nama Yesus setan bisa lari. Orang-orang Islam takjub. Oh iya bener yo. Jangan terlena, ayatnya sudah ada. Demikian juga di lapangan-lapangan ada KKR, ada pendeta top. Di YouTube banyak itu, ada orang lumpuh dengan kursi roda demi nama Yesus berdiri berjalan. Orang-orang Islam takjub, heran. Wah iya, demi nama Yesus hebat. Ada orang pendeta bernubuat. Bernubuat itu meramalkan masa depan. Demi nama Yesus ini ternyata terbukti. Orang Islam heran. Oh betul, pendeta ini hebat. Ternyata pendeta-pendeta yang dikatakan hebat tadi setelah meninggal, Yesus mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Nelongsong enggak? Ini tingkat pendeta loh ya, bukan jemaat biasa ini. Kalau jemaat biasa mungkin nggak bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Ini yang melakukan pendeta. Di akhir zaman nanti Yesus mengatakan tidak kenal sama mereka. Yes, melas gitu loh. Ini kasih ayatnya pada mereka, Pak. Kira-kira siapa sih yang dimaksud oleh Pak Edi ini ya? Pendeta-pendeta yang sering membuat KKR besar-besaran, mengadakan mujizat kesembuhan, kemudian pengusiran setan. Siapa mereka yang dimaksud? Kenapa nggak sebut aja namanya langsung gitu ya? Apakah itu mungkin Pak Philip Mantova, atau Pak Gilbert, atau Pak Andi Simon? Jangan-jangan Pak Edi ini iri karena setelah dia masuk Islam, dia nggak bisa ngusir setan karena sudah tidak percaya Yesus. Karena setan itu kan hanya bisa diusir dalam nama Yesus. Kemudian nggak bisa membuat mujizat lagi ya. Ya nggak tahu mujizat yang dilakukan itu seperti apa. Nah, kalau kita mendengarkan tadi secara seksama apa yang disampaikan oleh Pak Edi, dia mengutip ayat Alkitab untuk menghakimi para pendeta-pendeta yang membuat mujizat itu tadi, bahwa mereka nanti itu ditolak di surga oleh Yesus sendiri. Dan yang ngomong ini Yesus katanya. Mari kita melihat ayat Alkitab yang dikutip oleh Pak Edi tadi itu ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah ini ditujukan untuk semua pendeta atau hamba-hamba Tuhan? Tidak. Kalau kita melihat judulnya di ayat yang ke-15 itu, ini berbicara mengenai pengajar sesat atau nabi-nabi palsu. Seperti Pak Edi ini yang suka menyesatkan orang. Nanti di surga kalau ketemu Yesus, Yesus bilang itu ya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Nah, maksud dari ayat ini adalah mengenai nabi-nabi palsu yang membuat mujizat dalam nama Yesus, kemudian mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi sebenarnya mereka ini hanya berkedok saja sebagai hamba Tuhan. Padahal bisa jadi yang dipakai itu dari kuasa-kuasa lain, misalnya kuasa si jahat. Dan bisa juga orang ini hanya tipu-tipu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bisa uang, bisa popularitas, ketenaran, gitu, dan lain sebagainya. Dan orang-orang ini bukanlah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Yesus bilang, enyahlah kalian semuanya daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu yang Yesus bilang. Jadi ini bukan untuk semua pendeta, Pak, tapi ini khusus untuk nabi-nabi palsu yang datang menyesatkan orang-orang Kristen. Di akhir zaman sekarang ini banyak orang yang seperti ini, yang dinubuatkan di dalam Alkitab ini. Nah, apakah Pak Edi pernah melihat Metro TV? Itu judulnya Tafsir Al-Misbah kalau nggak salah ya. Pembicaranya itu adalah Profesor Dr. Quraish Shihab. Ada videonya. Mari kita melihat video berikut ini. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan ini memasuki segmen yang terakhir, Pak Quraish. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya gitu. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraish. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraish? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Nah, oke. Prerogatif. Ya toh. Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Kamu berkata dia baik, amalnya jadi jamin sorga, hak prerogatif Tuhan. Terus ditanya, kamu pun tidak, wahai Nabi Muhammad? Saya pun tidak. Kecuali kalau Allah menganugerahkan rahmat kepada saya. Jadi kita berkata dalam konteks sorga dan neraka, tidak ada yang dijamin Tuhan, kecuali kita katakan bahwa Tuhan menulis di dalam kitab sucinya bahwa yang taat itu akan dapat surga. Ya, ada. Nah, sekelas Profesor Dr. Quraish Shihab bisa mengatakan bahwa tidak benar kalau Nabi itu dijamin masuk surga. Apakah beliau berkata tanpa dalil, tanpa dasar? Tidak, karena beliau itu mengutip satu hadis, yaitu hadis Musnad Ahmad nomor 14700 yang bunyinya demikian. Telah bercerita kepada kami Hasan, telah bercerita kepada kami Ibnu Lahiyah, telah bercerita kepada kami Abu Az-Zubair, telah bercerita kepadaku Jabir, telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan ke dalam surga dan juga tidak akan menyelamatkannya dari neraka. Ada yang bertanya, tidak juga Anda, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya, terkecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kata hadis sendiri loh ya.
Jadi menurut Ustadz Edi Prayitno yang katanya mantan misionaris itu, apa maksud dari hadis ini? Apakah Anda sependapat dengan Profesor Dr. Quraish Shihab tadi? Dan kemudian ada pertanyaan lagi dari saya untuk Pak Edi ini ya. Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahwa ada golongan orang-orang Islam itu yang tidak masuk surga langsung begitu, melainkan masuk neraka terlebih dahulu. Saya membaca satu artikel dari Muhammadiyah. Judulnya Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan. Ini judul blognya. Dan judul artikelnya masuk dulu ke neraka baru ke surga. Benarkah demikian? Saya baca semuanya aja karena ini tidak panjang. Saya baca sebagian aja, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri. Hal ini seringkali menjadi perbincangan di masyarakat tentang apakah seorang muslim akan masuk neraka dahulu baru kemudian ke surga. Seakan ketika seorang masuk neraka menjadikan itu sebagai pembersihan diri dari dosa. Hadis-hadis Nabi SAW menerangkan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga. Sekalipun di antara mereka ada yang masuk surga secara bertahap. Maksudnya ialah ia masuk neraka lebih dulu sebagai imbalan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Kemudian setelah habis masa siksaannya itu ia dimasukkan Allah ke dalam surga berdasarkan hadis berikut. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri RA dari Nabi SAW ia bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Jadi Pak Edi ini golongan yang mana? Karena ya Pak Edi ini kan bukan manusia yang suci tanpa dosa. Ya pasti berbuat dosa gitu ya dalam hidupnya. Jadi nanti sebelum masuk surga, mencicipi neraka dulu atau bagaimana Pak Edi? Menurut hadis ini ya. Ini ada di dalam hadis Al-Bukhari dan juga hadis Muslim. Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri. Jadi lebih baik mengajar jemaah itu dengan hadis-hadis begini ya Pak Edi ya. Itu sepertinya lebih menarik untuk diajarkan kepada jemaah Anda. Bukan mengajar Alkitab. Jangan sampai mereka itu penasaran tentang Alkitab, kemudian diam-diam beli Alkitab, membacanya, murtad karena menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Ngaca dulu sebelum mengolok-olok orang lain. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.